Spanyol juara UEFA Nations League. Timnas Spanyol sukses meraih gelar juara UEFA Nations League usai mengalahkan Kroasia. Awalnya kedua tim sama-sama gagal mencetakkan gol selama 90 menit. Meski mereka menciptakan begitu banyak peluang, laga pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Namun tetap saja tak ada gol yang tercipta. Dan pemenang pun harus ditentukan via adu penalti. Di sini Unai Simon tampil apik dengan menghalau dua tembakan pemain dari Kroasia. Spanyol pun akhirnya menang dengan skor akhir 5-4. Belanda kalah dari timnas Italia. Perebutan tempat ketika UEFA Nations League 2022-2023 menghadirkan duel Belanda versus Italia. Di laga ini Belanda menyerah dari Italia dengan skor akhir 2-3. 3 gol kemenangan Glazuri masing-masing diciptakan oleh Federico Di Marco, David Fratesi, dan juga Federico Chiesa. Sementara itu Belanda sempat memperkecil skor berkat gol dari Steven Bergwijn dan juga Georginio Wijnaldum. Griezmann mengakui terluka usai Mbappe dijadikan kapten Prancis. Antoine Griezmann mengaku sangat kecewa setelah Kylian Mbappe didapuk sebagai kapten baru timnas Prancis. Griezmann semula digadang-gadang menjadi kapten Prancis setelah Hugo Lloris pensiun dari sepak bola usai Piala Dunia kemarin. Penyerang top Atletico Madrid itu adalah salah satu pemain paling senior sekaligus memiliki jam terbang tinggi. Namun tak disangka pelatih Didier Deschamps justru memberikan ban kapten Prancis kepada Kylian Mbappe. Keputusan Deschamps tersebut membuat ruang ganti skuad ayam jantan retak usai beberapa waktu yang lalu. Dan Griezmann bahkan disebut-sebut sampai mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas Prancis. Pembagian pot drawing Liga Champions 2023-2024, Bayern akan bertemu dengan Barcelona. Menurut informasi dari laman UEFA, drawing Liga Champions 2023-2024 akan dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2023. Sebanyak 26 tim akan lolos secara otomatis ke babak penyisian grup, sementara 6 tiket tersisa akan diperebutkan melalui babak playoff. Dan Barcelona yang menjadi juara La Liga dipastikan tidak akan satu grup dengan Bayern Munchen karena mereka sama-sama masuk ke dalam pot 1. Tanpa Karim Benzema, Real Madrid tidak akan sama lagi. Ousmane Dembele memberikan pendapatnya mengenai kepergian dari Karim Benzema dari Real Madrid di musim panas. Menurutnya, ketiadaan Benzema akan mengurangi kekuatan dari Los Blancos. Benzema merupakan salah satu striker terbaik di dunia yang pernah dimiliki oleh Real Madrid. Dia mencetakkan 354 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Los Blancos. Selain Real Madrid, Dembele meyakini kalau kepergian Benzema juga akan menjadi kehilangan besar bagi La Liga. Ousmane Dembele berambisi bawa Barcelona juara Liga Champions musim depan. Penyerang Barcelona yakni Ousmane Dembele mengungkapkan ambisinya untuk musim mendatang. Pemain asal Prancis tersebut ingin membawa Blaugrana menjadi juara Liga Champions. Barcelona terakhir kali menjadi juara Liga Champions pada musim 2014-2015. Saat itu Barcelona terlihat kesulitan untuk kembali mengangkat trofi si kuping besar. Barcelona mengalami kesulitan saat bertarung di Liga Champions selama 2 musim terakhir. Mereka selalu gagal lolos dari babak penyisian grup. Espanyol terdegradasi, Martin Braithwaite berpotensi tetap main di La Liga. Espanyol harus terdegradasi di musim ini, namun peluang Martin Braithwaite untuk tetap mentas di La Liga kini terbuka lebar. Salah satu tim La Liga Spanyol siap menampung jasa mantan penggawa Barcelona tersebut. Performa impresif dari Braithwaite membuat Girona tertarik untuk mendaratkannya di bursa transfer musim panas. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan jika sang pemain bakal menggantikan peran dari Tati Castellanos yang bakal kembali ke New York City lantaran ia hanya berstatus sebagai pemain pinjaman. Eden Hazard bantah isu ia bakal pensiun. Eden Hazard membantah kabar yang menyebutkan dirinya akan pensiun dari dunia sepak bola usai pergi dari Real Madrid. Eden Hazard kemudian merespon isu tersebut yang langsung mengeluarkan bantahan keras. Hazard mengatakan sekarang belum waktunya bagi dirinya untuk gantung sepatu, apalagi karena ia masih punya energi setelah beberapa tahun terakhir lebih sering duduk di bangku cadangan milik Real Madrid. Eden Hazard memang bukan pemain yang sama seperti saat ia masih di Chelsea, namun ia tak kekurangan akan peminat. Ia disebut bisa saja menyusul Lionel Messi menuju MLS.
Harry Kane terpilih sebagai pemain terbaik Tottenham Hotspur musim ini. Striker Harry Kane terpilih sebagai pemain terbaik Tottenham Hotspur musim 2022-2023 versi media Inggris. Meski klub London Utara mengalami musim yang mengecewakan, pemain 29 tahun tersebut sekali lagi menjadi mega bintang di lini serang mereka. Striker Spurs tersebut menyarangkan 30 gol di Liga Inggris yang merupakan rekor yang luar biasa, dan hebatnya lagi ia melakukan di klub yang baru saja finish di urutan yang ke-8. Pemain asal Inggris tersebut juga telah menyalip rekor legenda klub yakni Jimmy Greaves yang telah menjadi pencetak gol terbanyak dari klub. AC Milan ditawari Roberto Pereyra dengan status bebas transfer. Laporan terbaru dari media Italia menyebutkan AC Milan ditawari kesempatan untuk mendatangkan bintang Udinese yakni Roberto Pereyra dengan status bebas transfer. Kontrak pemain asal Argentina dengan Udinese tersebut akan berakhir pada musim panas ini, dan tampaknya ia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak, sehingga ia dapat menjadi opsi murah untuk lini serang bagi AC Milan. Musim lalu Pereyra merupakan salah satu pemain kunci dari Udinese dengan bisa mengoleksi 5 gol dan juga 9 assist dari total 36 pertandingan. Chelsea sudah rela ditinggal Mason Mount dan juga Kai Havertz. Dilansir dari Mirror, Chelsea tidak takut kehilangan pemain sekuat utamanya. Buktinya di musim dingin kemarin juga sudah menjual Jorginho, dan musim panas kali ini akan kembali kehilangan Mason Mount dan juga Kai Havertz. Mason Mount kini diincar oleh Manchester United, sedangkan Havertz diincar oleh Arsenal, dan kedua pemain dikabarkan sudah setuju dengan pihak penawar dan siap untuk meninggalkan Stamford Bridge. Demi amankan Moises Caicedo, Chelsea siap tumbalkan Conor Gallagher. Chelsea dikabarkan akan memasukkan nama Conor Gallagher ke dalam penawaran mereka kepada Brighton terkait transfer dari Moises Caicedo. Keinginan Chelsea untuk bisa mengamankan Caicedo memang sangat serius, terutama karena saat ini Chelsea sudah kehilangan beberapa pemain penting di lini tengah mereka. Sebut saja N'Golo Kante dan juga Mateo Kovacic. Chelsea kini mencoba untuk menambahkan Gallagher kepada penawaran tersebut dengan harapan transfer dari Moises Caicedo bisa diselesaikan lebih cepat lagi. Harry Maguire berpotensi dipinjamkan ke Aston Villa. Harry Maguire dikabarkan berpotensi pergi dari Manchester United menuju Aston Villa, meskipun transfer tersebut tak permanen atau sebatas peminjaman belaka. Seperti yang diketahui, Harry Maguire sebelumnya sempat menegaskan dirinya tak mau pindah dari Setan Merah, meskipun harus tersingkir dari skuad utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Akan tetapi rupanya Manchester United memiliki cara baru untuk memberikan waktu bermain bagi sang bek. Aston Villa sepertinya siap untuk meminjam sang bek dari Manchester United dan memberikannya waktu bermain agar ia diberi kesempatan untuk bermain bersama timnas Inggris untuk menjalani Euro 2024 musim depan. Sampai kata sepakat Ancelotti segera tukangi timnas Brazil. Presiden Federasi Sepak Bola Brasil Jane Ednaldo Rodrigues mengkonfirmasi jika pihaknya sudah mencapai kata sepakat dengan Carlo Ancelotti. Sosok pelatih asal Italia bakal menukangi Selecao pada tahun 2024 mendatang. Meski sudah mencapai kesepakatan secara verbal, pelatih asal Italia tersebut belum bisa menekan kontrak baru atau diumumkan sebagai pelatih anyar dari Brasil lantaran berdasarkan aturan dari FIFA, di mana pemain atau pelatih baru bisa mengumumkan tim barunya 6 bulan hingga kontraknya berakhir. Artinya Ancelotti baru bisa diumumkan pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Brendan Rodgers sepakat untuk menjadi manajer baru dari Celtic. Brendan Rodgers telah menyepakati persyaratan kesepakatan kontrak jangka panjang untuk kembali ke Celtic sebagai manajer. Pria berusia 50 tahun itu memenangkan 7 trofi selama karir pertamanya di Glasgow, termasuk treble domestik secara berturut-turut. Rodgers akan menggantikan Ange Postecoglou yang memenangkan gelar liga berturut-turut dan treble domestik pada musim lalu, setelah pelatih asal Australia tersebut kini memilih untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur.
Luis Enrique merapat menuju PSG. Luis Enrique kini menjadi kandidat kuat pelatih baru dari PSG. Negosiasi kedua belah pihak kini sudah memasuki tahap lanjut. Ia pada prinsipnya telah menerima tawaran dari PSG, dan saat ini yang perlu dibahas adalah soal staf yang akan dibawa Enrique dan juga sejumlah klausul yang perlu dimasukkan ke dalam kontrak. Namun diperkirakan hal ini akan segera diselesaikan dalam waktu yang dekat. Enrique telah menganggur sejak timnas Spanyol tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia. Sempat diisukan untuk menjadi pelatih baru dari Napoli, namun juara bertahan Serie A Italia tersebut akhirnya menunjuk Rudi Garcia. Alexander Caverin kritik strategi transfer dari klub-klub Arab Saudi. Presiden UEFA Alexander Caverin mempertanyakan strategi transfer dari klub-klub Arab Saudi setelah Karim Benzema dan N'Golo Kante menyusul Cristiano Ronaldo ke Saudi Pro League. Alexander Caverin tidak yakin bahwa klub Arab Saudi membuat keputusan yang tepat terkait aktivitas transfer mereka. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya memusatkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan infrastruktur dan juga pembangunan di negara mereka. Dikaitkan dengan Barcelona, Neves justru merapat ke Al Hilal. Ruben Neves dilaporkan segera bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Wolverhampton Wanderers sudah sepakat untuk melepas sang gelandang asal Portugal tersebut. Wolverhampton dikabarkan menerima tawaran Al Hilal sebesar 47 juta pounds untuk Ruben Neves. Sebelumnya Neves pernah dikaitkan dengan Barcelona, namun El Barça tampaknya tak membuat tawaran yang konkret untuk mantan pemain dari FC Porto tersebut. Al Hilal kemudian datang dengan tawaran yang menggiurkan bagi kubu Wolverhampton. Irvigo Al Nassr segera datangkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Kabar mengenai masa depan dari Hakim Ziyech semakin ramai terdengar. Menurut pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano, Al Nassr telah melakukan diskusi dengan Chelsea untuk mendapatkan penyerang timnas Maroko tersebut. Chelsea dilaporkan bersedia melepas Hakim Ziyech pada bursa transfer musim panas kali ini. Al Nassr menjadi tim yang tertarik untuk bisa mendapatkan mantan pemain Ajax tersebut. Fabrizio Romano memberikan informasi bahwa Ziyech dan juga Al Nassr sudah mencapai kesepakatan pribadi dan transfer akan segera dirampungkan dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Akan tawarkan Gonzalo Ramos kepada Manchester United. Agen Gonzalo Ramos yakni Jorge Mendes dikabarkan telah menawarkan kliennya tersebut kepada Manchester United yang membutuhkan tambahan striker yang baru. Bukan rahasia lagi, pada jendela bursa transfer musim panas kali ini Manchester United tengah berusaha untuk mendatangkan penyerang tengah yang baru pasca kehilangan Cristiano Ronaldo di awal tahun ini. Resmi Edouard Mendy merapat ke Al Ahly. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Edouard Mendy telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Arab Saudi yakni Al Ahly. Kontrak diketahui disetujui hingga Juni 2026. Negosiasi kini berada pada tahap akhir bagi penjaga gawang itu untuk bergabung dengan Liga Arab Saudi. Dikabarkan Mendy, Koulibaly dan juga Ziyech sekarang sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi karena semua kesepakatan sudah mencapai tahap akhir. Berikut ini adalah hasil FIFA Matchday tadi malam. Ada timnas Indonesia yang ternyata kalah 0-2 dari timnas Argentina. Dua gol Argentina diciptakan oleh Leandro Paredes di menit ke-38 dan dilanjutkan oleh Christian Romero di menit ke-55.